pagi hari, si Mine pergi ke nikahan saudaranya lihat palang pintu sahut-sahutan. Siang harinya ia asik nonton lenong di kecamatan. Nah sorenya baru deh dia lanjut bantu ibu ngaduk dodol, malam harinya mungkin si Mine mengaji sebelum tidur. Kurang lebih seperti itu rutinitas saban akhir pekan warga Betawi yang sering tim Jakarta temui di Kampung Condet, Jakarta Timur. Ya, budaya Betawi memang banyak ragamnya anak Jakarta. Dari pernikahan, kesenian, sampai kulinernya yang selalu berhasil membuat lidah bergoyang dan hati terhibur. Nah, semua tradisi Betawi yang tadi Mine saksikan identik dengan budaya tutur atau budaya lisan. Tradisi ini masih bertahan dari dulu hingga sekarang melalui informasi yang diutarakan dari mulut ke mulut secara turun-temurun. Ya, ibarat cerita nih anak Jakarta, maka tradisi lisan adalah cerita yang belum dituliskan tapi terus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari orang Betawi. Ya, Betawi seperti banyak etnis lainnya yang bermuara pada akar Melayu, memiliki ciri khas kelisanan yang kuat. Tradisi lisan inilah yang dalam kajian ilmu budaya disebut dengan folklore. Kabar baiknya, belakangan ini sudah mulai banyak penulis yang menggemari folklore sebagai tema karya tulisnya. Folklore yang biasanya dijadikan topik penelitian skripsi, sekarang jadi lebih ringan dan mudah dicerna dalam bentuk buku. Ya, tim Jakarta menemukan satu toko buku yang khusus menjual buku sejarah dan budaya. Yuk kita melipir sebentar dari Jakarta ke Depok, tepatnya di Jalan Taufikur Rahman nomor 3, Beji Timur. Selamat datang di toko buku Komunitas Bambu. Toko buku yang didirikan oleh sejarawan J.J. Rizal ini ternyata sudah eksis sejak tahun 1998 atau bertepatan dengan era reformasi dimulai. J.J. Rizal menyadari di masa itu belum banyak toko buku atau penerbit yang fokus memproduksi buku sejarah dan budaya alternatif. Karenanya, ia tergerak untuk menghadirkannya di sini. Salah satu produk yang identik dengan komunitas bambu adalah Masuk Jakarta yang fokus mengulas budaya dan sejarah Betawi. Tapi sabar dulu anak Jakarta, sebelum melihat koleksi buku, tim Jakarta mau mengajak anak Jakarta berkeliling area komunitas bambu dulu nih, karena salfok dengan desain arsitekturnya yang unik. Dari awal masuk pekarangan saja, mata kita sudah dimanjakan dengan rindang dan teduhnya pepohonan besar, desain rumah adat Betawi tempo dulu, hingga pernak-pernik perabotan rumah, mobil, sampai becak jadul ada di sini. Wah, rasanya seperti masuk mesin waktu ya. Kembali ke suasana kampung orang Betawi di era 1980-an. Selain itu, kalau anak Jakarta perhatikan, pernak-pernik di sini berasal dari barang-barang bekas dan langka. Contohnya koleksi kecap dalam botol kaca yang legend ini, hingga minuman kemasan jadul. Oke, sekarang terjawab sudah rasa kepo kita dengan konsep arsitektur bangunan toko komunitas bambu. Sekarang yuk beranjak ke atas untuk melihat koleksi buku. Kajian seputar sejarah dan budaya yang menjadi fokus komunitas bambu ini ternyata sangat luas dan beragam anak Jakarta. Membentang dari era klasik sampai kontemporer, bertema sejarah pemikiran dan pergerakan perempuan, nasionalisme, kesenian Nusantara, dan yang paling istimewa dan dicari-cari anak Jakarta tentu saja folklore Betawi. Kebetulan sekali, sang pendiri sejarawan J.J. Rizal adalah orang Betawi yang cukup senang dan sering menulis tentang sejarah Betawi. Karenanya, ia menyediakan produk khusus bernama Masuk Jakarta. Langsung anak Jakarta cek sendiri deh judul-judul berikut ini. Asal-usul nama tempat di Jakarta, Batavia Kala Malam, Batavia Abad 20, Betawi Tempo Dulu, Gambang Jakarta, Folklore Betawi, Glosari Betawi, Jakarta 1960-an, Sejarah 400 Tahun Jakarta, Nyai Dasima, Kamus Dialek Jakarta, Pao Antui, hingga Tanah Abang Tempo Dulu. Selain ditulis oleh J.J. Rizal, produk Masuk Jakarta juga ditulis oleh para budayawan Betawi seperti Abdul Haer dan Ridwan Saidi. Anak Jakarta juga bisa memperluas wawasan dengan membaca banyak literatur lainnya selain produk Masuk Jakarta. Ada sejarah kolonialisme, sejarah Asia Tenggara, sejarah Batak, hingga sejarah agama dan kepercayaan di Nusantara dan dunia.
Sejak berdiri pada 1998, komunitas bambu tercatat telah menerbitkan lebih dari 250 judul buku. Beratus-ratus eksemplar terus dicetak untuk memenuhi kebutuhan wawasan kita nih anak Jakarta. Jangan khawatir dengan kualitas terbitan komunitas bambu. Setiap buku yang kita baca telah lebih dulu disunting oleh para editor berpengalaman di bidang humaniora. Jadi, bagaimana anak Jakarta? Sudah punya rencana pergi kemana pekan ini? Komunitas bambu bisa jadi salah satu opsi tempat yang asik dikunjungi. Kapan lagi kah memperluas wawasan sejarah dan budaya Betawi dengan suasana seasri Betawi tempo dulu ini?